Hai guys. Siapa sih yang gak kenal yang namanya dengan animasi dan kartun? Tentunya kita sudah sangat familiar dengan beberapa animasi seperti SpongeBob, Doraemon, Pinipin, Tom and Jerry, dan lain-lain. Kali ini aku akan membahas 12 prinsip dasar yang membuat animasi yang kita tonton itu menjadi menarik. Pertama ada squash and stroke. Squash and stroke ini sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Pada dasarnya ketika sebuah benda yang permukaannya empuk, ketika terhantam dengan benda yang keras, maka akan berubah bentuknya, sementara sebelum akhirnya bisa kembali ke bentuk semula. Dengan kata lain, squash and stroke ini merupakan gerakan fleksibel seperti benda yang dihempaskan kemudian direnggangkan. Next, nomor 2, anticipation. Anticipation adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda kepada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Anticipation ini biasanya digunakan untuk transisi dua major action, misal antara posisi berdiri dan berlari, gerakan ancang-ancang untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke gerakan selanjutnya. Nomor 3 ada staging. Staging adalah tahap pengaturan suatu adegan, posisi kamera, pose suatu karakter sehingga adegan tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh penonton. Nomor 4 ada strike ahead and pose to pose. Strike ahead adalah membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai hanya seorang diri. Strike ahead adalah metode dengan menggambar secara berurutan, dari gambar pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Di mana gambar awal sampai dengan gambar akhir menunjukkan satu rangkaian gerakan yang sangat jelas maksud dan tujuannya. Yang termasuk dalam prinsip ini adalah perubahan volume, ukuran, proporsi, bahkan juga bisa berupa gerakan yang lebih liar dan tentunya spontan. Terus pose to pose. Pose to pose yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya keyframe tertentu saja. Jadi selanjutnya in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena pengerjaannya yang lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Nomor 5 ada flow stroke and overlay animation. Flow stroke adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Flow stroke and overlapping action ini menunjukkan bahwa tidak semua bagian dari objek akan berhenti secara bersamaan. Jadi, benda-benda yang saling berhubungan tidak pernah bergerak bersamaan. Ketika ada satu benda yang menjadi benda utama, maka semua benda-benda yang bersambung dengan benda utama ini akan ikut bergerak tapi tidak secara bersamaan. Yang keenam ada slow in and slow out. Slow in and slow out menegaskan kembali setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Sedangkan slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat berubah menjadi perlambat.
Ketujuh ada arch. Arch ini akan membuat gerakan animasi kita menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Cara berpikir dari prinsip ini adalah seperti sebuah pendulum. Semua gerakan tangan, kaki, memutar kepala, memutar bola mata, semuanya dilakukan dengan mengikuti sebuah kurva. Prinsip ini biasanya diaplikasikan pada saat kita membuat embed training. Dengan arch, kita bisa membuat dimensi pada gerakan animasi kita menjadi lebih alami. Ada secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utamanya. Jadi secondary action ini tidak untuk menjadi pusat perhatian atau mengganti si gerakan utama, tetapi hanya mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberikan emphasize untuk memperkuat gerakan utama. Ada timing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sementara spacing itu tentang menentukan kecepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerakan. Ada epo. Epo adalah tentang bagaimana kita membuat karakter kita menjadi semenarik dan tidak selalu harus yang lucu seperti yang banyak orang pikirkan. Nomor 11 ada exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedik. Banyak dijumpai di dalam film kayak Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan lain-lainnya. Exaggeration adalah salah satu kekuatan medium animasi. Pada intinya melebih-lebihkan action, ekspresi atau apapun dalam animasi, ya melebih-lebihkan supaya animasi kita itu lebih menarik. Yang terakhir ada solid drawing. Solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai angle sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Segala atribut seperti mata, pakaian, aksesoris, dan apapun yang menempel pada si karakter harus tetap konsisten, letak, dan bentuknya. Jadi itu adalah 12 prinsip animasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, and comment. Terima kasih.